Akhirnya teman-teman saya ada di kompleks Benowo Park. Ini tadi jaraknya hanya sekitar 5 menit 3 menit lah pakai motor dari Bendungan Sungapan masuk ke sini di pintu gerbang. Nanti teman-teman bayar karcisnya satu orang 3.000, murah sekali. Terus nanti teman-teman lihat banyak warung makan, tipenya itu tipe tradisional zaman dulu. Yang keren di sini tuh tiap tiap warung itu ada padasan, tempat untuk cuci tangan. Kayak dulu waktu saya kecil itu kalau mau sholat air wudhunya pakai padasan. Nah, ini keren. Benowo Park itu ada semacam reliefnya sejarah babat Penggarit ini. Ini orang-orang mengenalnya sebagai Penggarit belakangnya itu ada makamnya Pangeran Benowo. Nanti teman-teman saya ajak ke sana untuk melihat. Saya juga belum pernah lihat ke atas. Itu disebut-sebut sebagai makamnya Pangeran Benowo. Ini rame, kompleks ini rame tiap hari, sore hari banyak anak-anak. Karena di sini juga tidak hanya ada makam Pangeran Benowo. Di sana ada taman kelinci. Jadi kalau anak-anak bisa lihat taman kelinci. Ada ayunan juga, bisa lihat sungai juga sampingnya, Sungai Waluh tadi. Kemudian bisa makan tradisional. Kemudian lihat ada monyet juga di sana, ada gerombolan monyet, bisa lihat. Nanti moga-moga monyetnya bisa turun, bisa kita lihat. Paling itu nanti kita ke atas sana. Oke, teman-teman, saya sudah berada di kompleks makam Penggarit, kompleks makam Pangeran Benowo. Tadi saya sudah ketemu sama penjaganya, nyari juru kuncinya untuk bisa wawancara untuk menjelaskan sejarah kompleks ini, tapi tidak ada. Kemudian saya izin untuk bisa ambil gambar sama video ini. Saya dapat petunjuk, ditunjukkan ini di belakang saya ini ada pohon tua. Konon ini yang disebut sebagai Panggarit atau pohon yang sejarahnya itu digores dengan keris sakti Kiai Tapak miliknya Pangeran Benowo. Dan kemudian pohon ini daun-daunnya langsung berguguran. Secara singkat seperti ini. Jadi abad 16 akhir, teman-teman tahu terjadi perang antara Sutawijaya, Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam, dengan ayah angkatnya Sultan Hadiwijaya atau Caka Tingkir, yang notabene adalah Raja Pajang. Perang, kemudian Pajang kalah. Salah satu anak dari Hadiwijaya atau Caka Tingkir, putra mahkotanya adalah Pangeran Benowo. Pangeran Benowo waktu itu diceritakan dalam beberapa babat, itu kemudian pergi ke Cirebon untuk minta bantuan raja setempat, kemudian ke Banten, tapi dua-duanya gagal. Kemudian akhirnya setelah dari Cirebon, beliau pergi ke Pemalang, ke daerah sini untuk bertapa, untuk semedi, untuk mencari petunjuk dari Allah SWT. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Apakah akan tetap menyerang Sutawijaya di Mataram atau bagaimana? Singkat cerita, Pangeran Benowo dapat petunjuk bahwa disuruh menggores pohon ini dengan keris Kiai Tapak. Keris Kiai Tapak yang dia bawa itu adalah keris Kerajaan Pajang, kerisnya Arya Penangsang yang terbunuh oleh Sutawijaya. Jadi setelah digores, intinya petunjuknya adalah kalau digores daunnya berguguran, itu petunjuk bahwa Pangeran Benowo tidak perlu datang ke Mataram, cukup di sini saja. Atau kalau ini digores daunnya tetap tidak ada yang berguguran, itu tanda Pangeran Benowo kelak akan menjadi raja. Tapi setelah digores daunnya berguguran. Nah, sejak itu Pangeran Benowo tidak menyerang Sutawijaya atau tidak menyerang Mataram. Tadi saya nanya goresannya mana di pohon ini, tapi sudah karena mungkin tua jadi tidak terlihat lagi. Jadi itu sejarah singkat kompleks Pangeran Benowo ini. Di sebelah sana, sebelah barat itu ada kompleks tempat makam Pangeran Benowo yang diyakini Pangeran Benowo. Terus di sebelah selatannya ada
Syekh Jamur Apu. Ini salah satu pengabar ajaran Islam di Pemalang juga. Nanti teman-teman bisa lihat sekelilingnya, tapi saya tidak bisa masuk ke makam Pangeran Bendowonya. Tapi setidaknya kita bisa belajar terkait tempat ini. Tempatnya nyaman. Setiap hari ada pengunjung ziarah dan sangat enak. Jadi teman-teman bisa ke sini setiap hari. Oke, terima kasih.